Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Sahabat, hari ini di program Dialog KUA Sahabat Kita kerjasama Suara Sidoarjo dengan Ikatan Alumni Universitas Airlangga chapter atau cabang Sidoarjo, yang hari ini nanti kita akan bahas tentang gangguan kesuburan pada pria, sahabat, bersama narasumber kita yang sudah tersambung via Zoom dengan saya untuk pagi hari ini. Ada Dr. S. Henry Wibowo SPND dari Klinik Fertilitas Signum Rumah Sakit Husada Utama dan Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga sudah bergabung di Zoom. Saya ingin sapa dulu dong untuk narasumber kita pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi dok. Waalaikumsalam, Bu Atika, dengar Suara Sidoarjo. Pagi, ya. Salam sehat. Salam sehat, alhamdulillah ya. Ini masih diberikan kesempatan untuk bisa berbincang. Terima kasih juga loh dok untuk waktunya juga nih menyapa sahabat Suara Sidoarjo pagi ini. Mudah-mudahan semuanya juga selalu diberikan kesehatan ya. Penting sekali kalau melihat kondisi saat ini agak ngeri sedikit gitu ya dok ya. Benar. Ngerinya banyak, bukan sedikit ini. Oh, banyak ya. Hati-hatinya banyak. Iya, ngerinya sedikit, hati-hatinya yang harus banyak memang ya, benar-benar sekali dok. Oke deh, nah sahabat, hari ini nanti kita membahas tentang gangguan kesuburan pada pria nih. Tapi sebelum ke sana, boleh kita kenalan dulu kan? Katanya dok, tak kenal maka tak sayang. Boleh kenalan lebih dekat lagi dok dengan Dr. Henry Wibowo. Tinggalnya di mana? Terus dari dari spesialis yang memang ditangani oleh Dr. Henry ini untuk apa saja begitu? Ini ada di 2 rumah sakit ya tugasnya ya dok ya? Iya, jadi saya tinggal di Surabaya, kemudian saya sekolah dari Airlangga, kemudian S1-nya waktu ambil S2 untuk andrologi juga di Surabaya, di Universitas Airlangga, ambil manajemen rumah sakit juga di sini. Kemudian setelah ambil andrologi, mengambil ini lagi untuk fellowship untuk embriologi di Singapura. Kemudian 2008 itu. Kemudian tahun 2010 saya ngambil fellowship untuk embriologi juga di Vietnam, di Ho Chi Minh City sana. Kemudian juga sehari-hari saya praktek di Rumah Sakit Husada Utama, di Klinik Fertilitas Signum. Kemudian juga ada di Klinik Kartika di Surabaya dan di Gresik, ada Gresik Rumah Sakit Rahmi Dewi. Oh, oke. Gitu. Ya, jadi memang ada beberapa ternyata ya, bukan cuma di 2 tempat saja, di Rumah Sakit Husada Utama, Rumah Sakit Terapung Ksatria, ternyata di Gresik, di mana ini juga tugas gitu ya dok. Tapi mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan ini terima kasih sekali nih ya. Saya yakin di sela kesibukannya, aktivitasnya yang padat ini bisa menyempatkan untuk sharing dan menyapa sahabat Suara Sidoarjo pagi ini tentang gangguan kesuburan pada pria dok. Tadi sempat ngobrol juga dengan teman-teman yang ada di redaksi. Nah ini tentang kesuburan pada pria, apakah ini juga yang dimaksud ini yang seperti apa? Apakah berbeda dengan wanita sebetulnya? Silakan dok, bisa dimulai untuk paparannya. Kalau saya screen ntar ya. Boleh, ya silakan. Iya, share screen. Oke. Gimana caranya ini? Iya, tengah itu ada tombol share screen yang warna hijau di tengah itu ya dok? Sudah? Sudah ada share screen, kemudian saya ngambil yang ada di mana tadi? Filenya setelah itu di pojok kanan itu ada hijau, kemudian di sini ada pilihan foto, dokumen. Iya, dokumen ya, berarti ya dok. Oke, dokumen, kemudian filenya. Setelah itu nanti di pojok kanan itu nanti akan ada tombol lagi. Pojok kanannya ya. Langsung share gitu. Ya. Oh, biasanya tapi kalau udah buka dokumen biasanya langsung keluar juga kok. Iya. Kemarin kok nggak muncul langsung. Ini sebab saya nggak pakai laptop, tadi nggak nyambung-nyambung, saya pakai HP. Oh, dari handphone.
Sebentar. Saya tetap buka dari sini. Maaf. Oke. Iya, Sebentar. filenya udah kebuka ya, Dok? Ini udah buka nih. Mm-mm. Sebenarnya ini ada. Ini kelihatan nggak? Iya, belum Belum. tampil, belum masuk di kita. Gini aja deh. Saya sambil harus tampil situ nggak ya? Gimana, Dok? Ini saya sudah bisa baca. Saya pakai Windows-nya. Maksudnya Mm-mm. saya tak baca dari sini gitu. Oh iya, boleh, Dok. Bisa. Bisa ya? Iya, Oke. Jadi, nggak apa-apa. oke. Jadi saya jelasin sedikit. Jadi yang kita maksud infertilitas sekali lagi adalah suatu keadaan di mana tidak terjadi kehamilan pada pasangan yang melakukan senggama secara teratur tanpa kontrasepsi ya, selama 12 bulan atau selama 1 tahun. Jadi setelah 1 tahun menikah dengan hubungan yang rutin tanpa KB, mereka belum dapat keturunan. Itu baru kita nyebut infertilitas. Iya. Kemudian di situ ada 2 macam tentunya. Primer dan sekunder. Ya, jadi yang primer itu kalau yang belum sama sekali belum pernah hamil. Kalau sekunder dia sudah pernah punya anak, kemudian setelah itu kok macet setelah itu sampai sekian tahun. Itu kira-kira Mbak Atika. Oke, Dok, mohon izin sebentar untuk filenya bisa mungkin dikirimkan lewat kolom chat ke tim teknik kami. Boleh. Iya, nanti kita buka dari sini, Dok. Mestinya kalau saya bisa, mestinya enggak nih. Sebentar. Di timnya di nomor berapanya gitu? Oh ya, boleh Dok ke nomor saya, Dok. Mungkin saya chat ya, saya chat nomor saya ya. Ya, siap. Ya, baik Dok, ini saya boleh jeda untuk satu informasi sambil kita preparekan untuk masuk ya ke share scene-nya. Baik, ya kita jeda dulu sebentar sahabat, nanti kita akan kembali untuk membahas tentang gangguan kesuburan pada pria. Sudah di mukodimah sedikit tadi, sudah dibuka sedikit oleh Dr. Henry. Selengkapnya nanti kita akan ikuti bersama informasi ataupun sharing dari Dr. Henry yang akan menjadi narasumber kita pagi ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 mulai berlaku efektif. Berisi tentang pengendalian aktivitas masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ini berlaku untuk setiap orang, setiap pelaku usaha, sampai pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Menurut Beni Sampirwanto, Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur, implementasinya pada pembatasan kegiatan masyarakat di tempat publik, pembatasan jam kegiatan masyarakat termasuk kegiatan usaha, penutupan ruas jalan, sampai isolasi skala RT, RW, dusun, sampai desa atau kelurahan. Sanksi juga disiapkan untuk para pelanggar, mulai dari teguran lisan, menyita KTP, kerja sosial, sampai denda. Bahkan untuk pelaku usaha, jika tetap bandel, terancam pencabutan izin usaha. Apabila sebuah usaha tetap bandel, maka pada tindakan berikutnya Satpol PP bisa melakukan penalti 2 kali dari yang pertama tadi. Mikro menjadi 1 juta, kecil menjadi 2 juta, menengah menjadi 10 juta, dan usaha besar menjadi 50 juta. Apabila pelaku usaha tadi masih bandel, maka Satpol PP akan merekomendasikan kepada pejabat berwenang untuk mencabut izin usahanya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap masyarakat patuh pada protokol kesehatan supaya penyebaran COVID-19 bisa terkendali. Caranya, lakukan 3M sehari-hari, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesering mungkin, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Terima kasih sudah menghubungi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo UMSIDA.
perguruan tinggi terakreditasi B berprestasi nasional dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan tata kelola kelembagaan. UMSIDA mempunyai 5 fakultas dan 29 program studi dilengkapi dengan beasiswa, asuransi kesehatan, asrama, unit kegiatan mahasiswa, dan berkesempatan kuliah di luar negeri. Dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kuliah bisa sambil bekerja, sesuaikan waktu belajar di jam pagi atau sore, dan tentu didampingi dosen berdedikasi tinggi. Daftar sekarang di Kampus 1 UMSIDA, Jalan Mojopahit 666B Sidoarjo, depan RSUD Sidoarjo. WhatsApp PMB di 0877 5222 8200 atau pmb.umsida.ac.id. Batas pendaftaran 31 Agustus 2021. UMSIDA, dari sini pencerahan bersemi, pilihan tepat generasi hebat. Wah, habis makan, merokok dulu ah. Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Iya mbak. Asap apa sih nih mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan mbak, itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Iya mbak, bisa. Saya kasih tahu sekarang. Makasih ya mas. Mas, maaf mas. Oh ya, ada apa? Maaf mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya mas. Iya, terima kasih mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini, kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, kita masih membahas tentang gangguan kesuburan pada pria ya, masih bersama dengan Dr. S. Hendry Wibowo SPND yang sudah tersambung via Zoom. Tadi kita sudah ngobrol sedikit tentang apa sih sebetulnya yang dinamakan gangguan kesuburan pada pria. Silakan dok, boleh dilanjutkan lagi nih kalau tentang gangguan kesuburan ini yang jenis-jenisnya ataupun mungkin juga dari gejala ataupun ciri-ciri dan penyebabnya itu apa saja sebetulnya dok? Silakan Dr. Hendry. Oke, jadi kita untuk mempermudah, kita coba membaginya secara mulai penyebabnya itu bisa mulai testis itu buat zakar ya, jadi testis sebagai organ reproduksi kita yang akan membuat sperma. Jadi kita coba dari situ, kemudian dari situ sebelumnya ada pre-testis, testis dan sesudah testis. Penyebab yang sebelum dari testis kita bagi supaya gampang itu adalah maaf ya, Mbak ya? Iya. Jadi sebelum testis itu kita mulai dari sebelum testis, bolak-balik ngomong.
Jadi kita dari kita saya belum buka komputer tapi. Jadi sebelum saat hubungan, jadi seseorang pasangan sebelum hubungan kita dibahas sebelum tes. Jadi gimana tentang frekuensi hubungan dari pasangan ini? Beberapa kasus adalah mereka adalah jarak jauh, jadi ada yang ketemunya mungkin seminggu sekali, mungkin sebulan sekali. Ya, itu masalah pertama. Masalah kedua bisa juga dari bagaimana dengan ereksinya, bagus apa enggak? Mereka bisa enggak berhubungan secara normal, jadi pada saat diperlukan dia bisa ereksi dengan bagus, bisa penetrasi sehingga bisa mengantar sperma ke dalam kandungan ya sehingga bisa membuat kehamilan. Kemudian juga dari setelah penetrasi pun kita juga bedakan juga ejakulasinya bagus apa enggak. Jadi ada beberapa gangguan seksologi itu dia bisa penetrasi, bisa tetapi tidak bisa ejakulasi atau dia merasa ejakulasi tetapi sebenarnya tidak keluar cairannya. Jadi ada kita nyebut beberapa klien seperti retrograde, jadi spermanya itu nggak masuk ke dalam vaginanya, tetapi dia kembali ke dalam kandung kencingnya. Ada juga karena tersumbat, jadi dia seperti yang merasa tapi nggak sampai keluar, jadi karena ada infeksi dia tersumbat. Kemudian ada juga yang kelainan karena penisnya ada hipospadi seperti itu. Apa itu dok? Hipospadi itu hipospadi itu jadi lubang dari kencingnya itu tidak di ujung dari penisnya itu, tetapi ada di bagian batangnya di bawahnya. Sehingga dia saat keluar dia seperti nggak masuk ke dalam vagina, tetapi dia akan keluar di luar vagina karena lubangnya bukan di ujung dari penisnya. Itu hipospadi itu grade-nya macam-macam seperti itu. Tapi itu berarti kayak kasus yang memang pastinya itu kelainan yang jarang begitu ya dok ya, berarti ya? Jarang tetapi ada. Ada ya, Kemudian juga selain itu dari gaya hidupnya. Gaya hidupnya, seseorang yang konsumsi alkohol ya, tentu akan mengganggu dari penurunan kualitas dari spermanya pada pria. Merokok juga begitu. Merokok ya, dengan alkohol, merokok ini memang nggak sama pada setiap orang. Ada yang tahan, ada yang nggak tahan. Jadi kalau yang nggak tahan dia akan merusak si spermanya, baik gerakannya, bentuknya sampai ke jumlahnya. Kemudian kopi ya, kopi sebenarnya itu sering kontroversi. Kopi itu kalau nggak terlalu banyak masih boleh. Kalau 1-2 gelas sehari itu masih boleh. Kalau terlalu banyak akan mengganggu karena sebenarnya kopi itu kan meningkatkan metabolisme dari sel-sel tubuh. Pada orang ngopi kadang-kadang nggak ngantuk jadi karena metabolisme meningkat. Pada kondisi dia sperma juga begitu, dia akan menjadi aktif. Tapi kalau dia di kopi yang terlalu banyak, dia diaktifkan terus, spermanya capek, jadi akhirnya menjadi lemas, jadi sampai bisa mati maupun kurang tenaganya, sebenarnya nggak bisa bergerak baik. Kemudian juga dari indeks massa tubuh, jadi kegemukan atau obesitas. Obesitas itu juga mengganggu suburan karena lemak perut sebenarnya adalah bahan baku pembentukan hormon testosteron yang akan membantu sel sperma. Tetapi kalau kondisinya terlalu banyak, dia akan testosteronnya berubah menjadi estrogen. Itu akan menurut sebagai hormon perempuan, sehingga hormon testosteronnya kurang, dengan sendirinya produksi sel spermanya juga kurang. Jadi atau gampangnya kalau pria lingkar perut sudah lebih dari 90 itu sudah harus hati-hati ya. Lebih dari 90 ya dok, kalau laki ya? Laki. Kalau perempuan 80. Kalau orang 80. Jadi biasanya itu sudah mulai mengganggu hormonnya. Jadi itu harus hati-hati. Kemudian olahraga. Sebenarnya olahraga bagus yang kalau olahraga yang rutin, yang cukup itu akan meningkatkan hormon testosteron. Dengan naiknya hormon testosteron dengan sendirinya akan menaikkan jumlah sel spermanya maupun kebugaran seksualnya. Kemudian ketika stres, stres. Jadi stres itu akan mengganggu, meningkatkan hormon prolaktin, hormon stresnya. Hormon prolaktin itu akan mengganggu fungsi testosteron. Jadi testosteronnya cukup, tetapi dia tidak bisa berfungsi dengan baik. Jadi pada orang stres itu baik masalah pikiran, baik kurang istirahat, itu akan meningkatkan hormon tersebut. Seperti itu kira-kira. Ada lagi sih ini, kalau masalah pekerjaan ini juga harus hati-hati. Beberapa pekerjaan yang mengganggu seperti yang kalau waktu kerjanya mungkin lebih dari 8 jam gitu ya, jadi itu
kelelahan yang kronis, yang menerus-menerus itu juga meningkatkan hormon stresnya. Jadi akan menurunkan testosteronnya lagi, sehingga akan menurunkan kesuburannya. Kemudian orang yang bekerja di temperatur yang tinggi, terutama yang panasnya ini di daerah testis ya, di daerah buah zakarnya. Kayak kalau zaman dulu ada tukang masak yang sering apinya besar gitu ya, di wajan yang besar, apinya besar, kan kena di daerah testisnya. Testisnya itu akan kepanasan. Itu akan mengganggu produksi spermanya. Jadi termasuk selain itu pakai celana terlalu ketat itu juga mengganggu testisnya. Kemudian juga berapa kerja radiologi yang ada X-ray, kemudian yang kemoterapi, orang pernah disuntik kemoterapi biasanya juga terganggu hormonnya. Itu kira-kira Mbak Atika kalau dari pretestis. Oke, baik. Nah ini berarti ini memang yang istilahnya yang sering kali ditemukan begitu ya dok ya. Tapi kalau dari yang penyakit-penyakit yang mungkin itu berarti ini kan tadi kalau kelainan seperti apa tadi dok, ipos padi dan juga yang lainnya itu kan berarti ada yang memang faktor, adakah yang misalkan ini dibedakan jadi faktor keturunan, ada yang memang faktor karena kondisi begitu dok? Yang bisa disembuhkan yang mana gitu dok, atau yang ya itu tadi yang pretestis, kebanyakan lifestyle-nya tadi yang mesti kita sarankan ke sana. Jadi memang kalau ada yang keturunan, memang ya bukan keturunan istilahnya. Kalau keturunan jelas orang tua juga udah nggak punya anak, ini kan masih punya anak. Jadi mungkin ada mutasi gen atau apa yang mengganggu pada saat yang untuk si anak ini. Jadi untuk gennya dari itu memang agak susah. Kalau ibu padi sebenarnya dia masih produksi sperma masih bisa, jadi sehingga masih bisa dia punya anak, tapi dengan cara khusus ya, nanti akan dibantu apakah dengan inseminasi atau apa. Jadi spermanya kan keluarnya di bawah, nggak bisa masuk ke vagina. Jadi dia tetap mengeluarkan nanti dimasukkan dalam satu gelas tertentu gitu, kemudian kita cuci sperma bagus-bagus dimasukkan ke istrinya. Itu juga membantu untuk inseminasi untuk terjadinya kehamilan. Atau saya terusin dulu Mbak Atika ya, ini kalau penyebabnya dari testis gitu ya. Iya dok. Jadi kalau dari tadi kan sebelum testis, kalau penyebab di testis itu seperti pada pasien-pasien yang penyakitnya sistemik, dia menyeluruh dari tubuhnya seperti orang kencing manis, TBC ya, kemudian orang yang pernah sakit gondongan ya, kalau bahasa awam itu gondongan misalnya orang dikasih belau atau apa di leher itu ya, di kelenjar liur itu, tetapi virusnya itu juga menjalar ke testis, sehingga testisnya meradang, membengkak. Nah, itu juga harus hati-hati. Jadi pada ibu-ibu maupun untuk kalau ada ada putranya yang sakit gondongan, berarti kan ada di testisnya bengkak, harus segera diobati. Kalau enggak dia akan jangka panjang akan rusak. Jadi radang di testis, baik penyebabnya dari gondongan maupun infeksi yang lain ya. Kalau pada orang dewasa yang lain ada penyakit menular seksual yang bisa infeksinya menjalar ke testis juga, itu juga akan merusak. Kemudian ada kondisi satu testis yang terpuntir, jadi memang secara bawaan dia tuh testisnya agak panjang sehingga dia terpuntir, dia akan mengganggu pembuluh darah ke sana, testisnya akan rusak juga karena peredaran darahnya terganggu. Kemudian juga ada trauma pada testis dan mungkin ketendang, kebentur yang sampai terjadi perdarahan di dalam, itu juga. Ada juga yang kadang-kadang perhatian orang kurang adalah letak testis. Jadi kantong testis ataupun skrotum bahasa medisnya sebenarnya itu berfungsi banget sebagai menjaga kesuburan pria. Karena kantong testis itu sebenarnya dia itu termoregulator. Dalam artian kantong testis itu akan dia tuh bisa naik bisa turun. Dia akan mengantar, kalau pas dia kedinginan, kantong ini akan mengkerut ya. Mengkerut itu tujuannya mendorong si testis mendekati tubuh supaya ikut panasnya tubuh. Jadi pada saat dingin supaya testisnya nggak ikut kedinginan sehingga testisnya nggak turun suhunya. Kemudian pada saat kepanasan dia harusnya molor ke bawah. Dia akan molor ke bawah tanpa diperintah otak sadar. Dia itu sudah naik turun dengan sendirinya. Pada saat kepanasan dia akan molor ke bawah sehingga testis nggak terlalu dekat dengan tubuh supaya ikut nggak terlalu panas oleh panasnya tubuh. Tetapi kadang-kadang orang sering lupa pakai celana terlalu ketat sehingga pada saat dia harusnya molor nggak bisa molor, ketahan. Itu juga membuat gangguan pada sperma. Jadi selain itu ada juga kelainan testisnya itu nggak turun sejak bayi, dia nggak turun, bisa dari ditinggal perut ataupun di selangkangannya begitu.
Kemudian ada hernia. Hernia itu ada bagian dari perut yang masuk ke dalam kantong testis. Jadi seperti usus yang turun atau lapisan perut yang turun, dia masuk ke dalam kantong testis. Jadi testisnya atau buah zakar itu menjadi besar sekali karena diisi oleh usus maupun peritoneum ataupun lapisan perut. Itu juga bisa. Kemudian juga ada lagi dermatitis ataupun kayak mestinya kayak alergi tetapi di kulit dari kantongnya testis ini. Kulit. Jadi kalau dia itu menebal seperti itu, jadi dengan menebal itu kantongnya akan menjadi kepanasan si testisnya, karena kayak orang pakai jaket terus menerus gitu kan, walaupun tempat panas tiba-tiba pakai jaket, sehingga kepanasan produksi spermanya di dalam testis akan terganggu. Itu kemudian juga ada riwayat pengobatan seperti kemoterapi, hormon-hormon kortikosteroid atau hormon-hormon yang mengganggu produksi dari sperma, produksi spermanya ini. Dan yang terakhir juga karena varikokel. Varikokel itu varises tetapi di testis. Varises di testis, varises di buah zakar itu, namanya varises itu kan namanya darah kotor yang harusnya dicuci ke ginjal ke atas, tapi karena seringnya tekanan perutnya meningkat ini pada orang obesitas atau orang yang banyak angkat-angkat berat atau orang olahraga berat yang banyak nahan otot perut, itu darah baliknya terhambat sehingga akan jadi varises di testisnya. Jadi karena darah kotor tadi akan meracuni testisnya untuk dalam reproduksi tadi. Selain itu, pembuluh darah yang melebar tadi juga akan membuat panas si testisnya dan akan mematikan spermanya. Itu kan di dalam testisnya, Mbak Atika. Oke, baik. Ada lagi, Dok? Ya, silakan. Mbak Atika. Ada lagi? Ya. Terus lagi ya? Iya, boleh. Satu lagi. Setelah testis, kita nyebut lagi seperti orang yang mungkin pernah dioperasi di saluran saluran kencingnya ya, sehingga membuat tersumbat atau hernia tadi, kemudian juga menekan saluran keluarnya juga bisa. Kemudian pernah infeksi saluran kencing, jadi kencing yang terganggu, kemudian infeksi tadi menyebabkan struktur atau kayak jaringan parut tapi di dalam saluran kencing atau di dalam saluran ejakulasi dari penis tadi. Kemudian juga ada juga penyakit-penyakit non seksual ya, seperti GO atau kencing nanah, sifilis yang juga akan mengganggu. Kemudian selain itu yang seperti saya bilang retrograde ejakulasi, ejakulasi yang memang nggak keluar lewat ujungnya penis, tetapi lewat bawahnya. Kemudian sering juga kelupaan itu adalah gangguan imunologis. Imunologis itu ada antigen antibody. Jadi seorang pria mungkin pada saat pernah suatu berhubungan dengan istrinya pada saat kondisi tidak bersih, dalam artian masih ada haidnya, masih ada darahnya, ada pembuluh darah yang pecah di dalam kandungannya. Pada saat dia berhubungan, sperma tadi akan bergerak masuk ke dalam kandungan, sperma yang kontak dengan pembuluh darah yang pecah tadi, sehingga darah si istri ini tadi akan mendeteksi ada benda asing atau antigen. Secara otomatis tubuhnya akan membentuk antibodi, sehingga dia punya memori. Pada saat yang berikutnya sperma ini masuk lagi, si tubuh istri itu sudah punya antibodi terhadap sperma itu, sehingga akan dimatikan tanda petik. Jadi memang itu grade-nya macam-macam, bisa semua langsung dimatikan, hanya ada sedikit seperti itu. Mungkin juga salah satu kalau di agama Islam kita masih dilarang berhubungan saat sedang haid. Iya. Salah satu secara medisnya seperti itu akan mengganggu. Oke. Dok, tadi disebutkan tentang hernia. Kalau saya pernah punya teman itu perempuan itu hernia, Dok. Ternyata laki juga bisa hernia ya? Lebih sering di laki malahan gitu ya. Oh, oke. Jadi laki lebih sering. Tapi memang perempuan juga bisa ya, Dok ya, kena hernia ya. Masuk di bibir vaginanya keluarnya. Oke, baik. Nah, sahabat, dari beberapa jenis dari yang tadi sudah dijelaskan oleh narasumber kita, Dr. Henry, tentang apa saja sih jenis-jenis kelainan yang bisa mengganggu kesuburan pada pria ini. Nah, lantas bagaimana dengan apa yang bisa dilakukan begitu ketika mungkin dari beberapa jenis
permasalahan yang muncul ini hadir, apa yang perlu dilakukan. Nah, nanti kita akan lanjut lagi, Dr. Henry. Kita jeda dulu sebentar ya untuk beberapa informasi yang harus saya hadirkan juga untuk semua sahabat Suara Sidoarjo. Yang mau gabung untuk ikutan sharing silakan. Di redaksi saya ditemani oleh Kansa. Anda bisa WhatsApp ya ke 0811 309 109. Yang sedang nonton di Facebook ataupun Instagram bisa DM juga ke Suara Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok tok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Ternyata penyebaran COVID-19 belum berhenti. Oleh karena itu jangan pernah lelah. Ayo kita lindungi diri kita dengan menggunakan masker yang aman dan benar. Kalau pakai masker jangan di bawah hidung. Kalau pakai masker jangan di bawah dagu. Lalu jaga jarak yang aman juga. Dan cuci tangan dengan menggunakan air mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Reborn, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta.
Jawa Timur luar biasa. Dari tempat wisata, event budaya, kekayaan kuliner, seni tradisional, sejarah, UMKM, dan masih banyak lagi luar biasanya Jawa Timur. Kini bisa Anda dengarkan setiap hari Sabtu dan Minggu jam 8 pagi dan jam 4 sore di program Potret Jawa Timur. Potret Jawa Timur. Sahabat, Desa Spande dikenal sebagai sentra produksi tempe dan tahu. Meskipun awalnya hanya membuat tempe saja. Ingin menikmati segarnya buah belimbing dan serunya memetik buah belimbing langsung dari pohonnya, Anda wajib datang ke agrowisata Blimbing Karangsari. Candi Penataran adalah salah satu candi bercorak Hindu yang terletak di Desa Penataran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Di Kabupaten Lumajang, di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro. Potret Jawa Timur disiarkan serentak di 15 LPPL di 15 kabupaten kota di Jawa Timur. Persembahan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Jawa Timur. Sahabat, kalau Anda pengen wajah cerah dan glowing tapi nggak bikin katong kering, yuk ke Ella Skincare, dapatkan diskon 50% untuk semua jenis treatment. Seperti Korean Bright Tuning, Acne Cure Treatment, juga DNA Salmon Skin Booster, dan IPL. Juga masih banyak lagi. Dan syarat serta ketentuannya berlaku, sahabat ya. Yuk rasakan pengalaman treatment nyaman dengan staf yang ramah dan memberikan hasil nyata. Serta harga yang terjangkau, berbagai treatment dan produk berkualitas yang sudah BPOM. Ella Skincare di Jalan Ahmad Yani nomor 40, Kelurahan Sido Kumpul, Sidoarjo. Untuk reservasi, hubungi di 0812 3688 1384. Ella Skincare merawat, semua bisa bersih berkilau. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, kita masih berbincang di program Dialog IKUA. Sahabat kita ya, masih membahas tentang gangguan kesuburan pada pria. Silakan, ada ya Dr. Henry ini. Sebelum kita lanjutkan, boleh kita sapa yang sudah bergabung ke redaksi Suara Sidoarjo ya. Silakan Kansa. Ya, ini sudah ada yang masuk di WhatsApp-nya redaksi dari Mas Radit di Waru. Dok, nafsu kan nggak bisa ditahan, sudah berulang kali berhenti masturbasi, tapi tetap dilakukan. Nah, ini efek ke belakangnya gimana ya, Dok? Kemudian dari Mas Deden di Betro, saya setelah nikah lebih sering pakai kondom untuk berhubungan dengan istri saya. Nah, sering gonta-ganti merek kondom dan nyari yang nyaman, yang aman. Nah, tips memilih kondom yang tepat itu seperti apa, Dok? Oke, baik. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Wah, ini kelihatannya memang ini ya, Dok. Gak tahu ini masih nyambung dengan tema kita nggak ya? Tapi nggak apa, apakah bisa ditanggapi begitu, Dr. Henry? Ya, jadi kalau ini memang nggak sulit. Memang kita bisa hubungkan kalau masalah masturbasi itu sebenarnya memang masalah psikis, memang secara naluri memang pada saat si kantongnya dari produksi sperma itu sudah terisi penuh, dia akan mulai ada dorongan seksual yang meningkat. Jadi memang pelampiasannya macam-macam, bisa ada yang ya kalau anak-anak langsung dimasturbasi, tapi juga bisa kadang dibiarkan akan mimpi basah juga. Jadi bagaimana kalau supaya bisa menahan, ya tentu itu adalah masalah psikis dari kita. Jadi kalau kita menilai suatu masturbasi gimana, jadi secara medis masturbasi itu sebenarnya dia tidak mengganggu kesuburan, dia hanya akan mengganggu masalah seksualitasnya pada saat dia sudah menikah ataupun dengan pasangan. Akan sering ejakulasi dini karena mindset pada orang yang masturbasi itu dia pokoknya udah terangsang dimanipulasi dari alat kelaminnya, kemudian udah keluar selesai gitu. Dan kalau sudah untuk suami istri kadang-kadang nggak kurang pas gitu sih. Kedua, kalau tentang masalah kondom, sebenarnya itu hanya kondom itu prinsipnya adalah untuk KB pada pria. Jadi sebenarnya pilihannya sih itu selera masing-masing, tidak ada yang bagus apa enggak. Sebab kondom, hampir semua kondom itu mematikan sperma. Jadi kalau untuk spermanya kena cairan kondom dia akan mati. Jadi nggak ada batasan untuk itu. Silakan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ya, Dok, silakan boleh dilanjutkan lagi nih, Dok, untuk materi untuk paparannya. Iya, sedikit lagi. Jadi kalau sebenarnya sebagai
tadi beberapa penyebabnya. Jadi sebenarnya kalau seseorang datang untuk suatu kondisi ingin punya anak, ya tentu akan kita periksa dulu tadi latar belakangnya ada seperti yang riwayat awal tadi apa enggak. Jadi kemudian dari situ akan kita pemeriksaan sperma analisa. Jadi memang kalau satu pasangan suami istri belum punya anak, memang persentase kejadiannya dari penyebabnya siapa sih ya? Itu 40% bisa dari yang istri, 40% dari suami. Jadi hampir sama. 10% lagi adalah tadi karena suami istri yang mungkin seperti tadi gangguan imunologis tadi, 10% lagi karena tidak jelas. Jadi itu memang masih di ranah ilmu kita yang nggak 100% bisa kita kuasai semuanya. Ada yang lebih berkuasa di atas ilmu ini. Jadi oleh karena itu pada pasangan suami istri yang sudah nikah sudah hampir setahun kok belum dapat, paling sering di budaya kita adalah yang disalahkan biasanya istrinya. Suruh periksa macam-macam, malah mungkin aja juga dari suami. Jadi suami harus juga sama, harus melakukan satu pemeriksaan sperma analisa. Jadi seperti itu. Sperma analisa sendiri nanti akan dilihat berapa sih cairan spermanya yang dikeluarkan. Ya, berapa cairan sperma yang dikeluarkan berapa. Kemudian setelah itu normalnya sih di atas 1,5 cc. Kemudian dilihat kadar spermanya. Konsentrasinya ada berapa? Jadi standar normalnya ada 15 juta per cc minimalnya, 15 juta per cc. Ya. Kemudian dilihat juga gerakannya, bagaimana gerakannya, bagus apa enggak? Harusnya minimal 32% dari sperma yang dikeluarkan itu gerakannya harus bagus. Nanti sudah ada yang bagus, ada yang cuma gerak di tempat, ada yang mati. Jadi yang kita lihat yang bagus harus minimal 32%. Kemudian morfologi atau bentuk, kita lihat juga dengan cara yang terbaru yang WHO tahun 2010 ini, memang paling nggak minimal 4% bentuknya bagus, itu sudah cukup. Jadi seperti itu. Kemudian yang juga tentang penanganannya tentu kita setelah kita tahu dari penyebabnya pada pria ini apa masalahnya. Kita nanti kan karena obesitas yang mungkin akan selain diet nanti beri obat-obat hormonal untuk menurunkan obesitasnya juga akan meningkatkan hormon testosteronnya seperti itu, sehingga kita ketahui penyebab kelainannya apa, diobati sehingga akan bisa terjadi kehamilan secara alami. Itu yang kita target awal kita, mari alami. Kedua, andai kondisinya tidak memungkinkan untuk dilakukan untuk bisa alami ya, karena mungkin gangguan tertentu tadi ya, seperti yang hipospadi tadi, ataupun gangguan ereksi yang parah ya, sehingga nggak bisa untuk mempenetrasi, itu kita bisa pakai bantuan awal adalah dengan inseminasi. Jadi atau kita punya teknologi reproduksi berbantu. Jadi di situ kita inseminasi adalah spermanya kita cuci, kemudian kita masukkan lagi ke kandungannya lagi. Itu cara yang kedua. Jadi kalau itu dengan jumlah sperma yang masih cukup. Pada kondisi yang spermanya sedikit sekali, terpaksa kita melakukan lagi yang di atasnya itu. Adalah teknologi reproduksi yang bantuan yang dengan cara bayi tabung. Bayi tabung itu prinsipnya spermanya itu akan tetap dari suami ya, memang nggak boleh yang dari sperma luar. Kemudian sperma tadi diambil baik dari ejakulasinya atau pada dikeluarkan itu, ataupun diambil langsung dari testisnya. Kalau pada saat kondisi kayak tersumbat seperti tadi ya, tersumbat termasuk diambil dari testis langsung, kemudian sel telur juga diambil, akan ditemukan di luar, kemudian dikembangkan dulu sampai 3 hari itu menjadi embrio, kemudian akan dikembalikan lagi, dimasukkan lagi ke dalam kandungan istri. Itu cara reproduksi bantuan yang terakhir yang bisa kita lakukan. Jadi tahapnya sampai tahap 3 tahap tersebut. Itu kira-kira. Baik, ini ada yang sudah bergabung lagi dengan kita, ada Pak Musaki yang ada di Sukodono, menanyakan ini dok, kalau istilahnya itu ejakulasi dini itu termasuk penyakit atau bukan ya? Kok sering dengar seperti itu. Nah, lantas ada Bu Vina yang ada di Beluru Kidul juga ikutan sharing dengan kita pagi ini, menanyakan tentang bentuk ya dari penis itu kan itu yang apakah itu juga berpengaruh menunjukkan bahwa itu ada penyakit atau tidak sebetulnya dok?
Tadi yang pertama masalah ejakulasi dini. Iya. Ejakulasi dini itu memang suatu gangguan. Kita nyebutnya gangguan pada suatu seksologi. Jadi andrologi ya, maaf ya, memang salah satunya memang satu tentang seksologi, tentang infertilitas pria seperti ini, tentang mikropenis ya, tentang penuaan pada pria, kemudian KB pada pria itu memang di bidangnya andrologi. Ejakulasi dini adalah salah satu yang memang gangguan pada seksologi. Jadi adalah kondisi pada si suami ini sebenarnya belum menginginkan untuk dia ejakulasi, tetapi dia tidak bisa nahan ya. Jadi kedua pasangan ya, si istrinya juga belum menginginkan, suami juga belum menginginkan, tapi dia nggak bisa nahan. Jadi itu memang suatu gangguan. Jadi kita punya gangguan. Jadi bukan penyakit. Kalau penyakit mungkin adalah penyebabnya, apakah kuman ini bukan, tetapi adalah gangguan. Jadi gangguan itu bisa dari nanti bisa mungkin nanti Mbak Tika ada nanti kita tentu mungkin suatu kita tentang seksologi. Kayaknya pertanyaan banyak ke arah seksologi. Nanti itu dia. Beda sebetulnya ya dok ya. Seksologi tentang apa ini kalau hari ini tadi kan tentang gangguan kesuburannya ya, fertilitas. Infertilitas atau fertilitas dok? Infertilitas ya? Kita nyebutnya infertilitas. Oh oke, baik. Jadi beda ya memang ya dok ya. Oke. Terus ya, silakan. Yang di belum saya jawab ya. Tadi ya. Oh Bu Vina tentang bentuk itu dok. Iya. Oh iya. Bentuk penisnya tadi maksudnya ya? Iya. Atau bentuk spermanya? Kayaknya bentuk penis. Bentuk penisnya sebentar. Coba bentuk cari penis dulu. Iya. Kalau bentuk penis sih sebenarnya prinsipnya memang yang penis sebenarnya adalah alat untuk mengantar sperma masuk ke dalam vagina sehingga setelah bisa mengantar kemudian mengeluarkan sperma di dalam vagina kemudian masuk ke dalam kandungan. Jadi dengan sendirinya prinsipnya adalah si penis ini bisa masuk penetrasi ke vagina. Jadi yang bentuk yang kalau hanya melengkung seperti biasanya masih normal. Variasi di dalam penis adalah melengkung ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Tapi bukan posisi patah. Dalam artian bengkoknya itu kayak bengkok yang bersudut yang agak tajam. Itu baru kita nyebutnya itu kelainan. Jadi kalau yang lainnya nggak ada masalah. Oke, ya baik ya. Semoga sudah cukup menjawab ya untuk pertanyaan yang sudah masuk dan tidak terasa nih dok. Kayaknya memang kita perlu agendakan untuk pembahasan yang lain, butuh waktu lagi nih nanti untuk ngobrol ya pertemuan selanjutnya mungkin Dr. Henry. Nah karena sudah di sesi akhir untuk pagi hari ini, boleh disampaikan untuk closing remarks dari apa yang sudah kita bahas pagi ini dok, silakan. Oke. Jadi untuk para pendengar, jadi pada prinsipnya gangguan kesuburan adalah setelah 1 tahun menikah tanpa suatu KB atau apa, dia belum bisa dapat keturunan. Jika itu terjadi, segera keduanya untuk diperiksakan. Memang paling murah dan mudah adalah memeriksakan suami dulu. Karena jauhnya hanya diperiksa fisik, kemudian setelah itu diperiksa sperma analisa, kita sudah tahu, oh ini suaminya bagus, oh ini enggak. Gitu akan mudah sehingga kalau wanita lebih banyak yang diperiksa mulai dari USG dalam, USG luar, kemudian hormon darah dan lain-lain. Jadi saya kira suami istri pasangan harus saling koordinasi untuk bisa dicari penyebabnya sehingga makin cepat ketahuan, makin cepat penanganannya, makin baik hasilnya. Jadi itu kemudian yang penting lagi satu lagi ada pola hidup, lifestyle Anda mempengaruhi dari kesuburan. Jadi yang saya sampaikan tadi, tolong dijaga. Kalau memang merokok, perhatikan merokok memang nggak semua orang tahan. Itu juga alkohol. Kemudian yang sering adalah ini celana ketat. Jadi hati-hati dengan pemakaian celana ketat yang pada untuk pasangan yang masih ingin punya anak. Yang dengan musim sekarang ini, musim sepeda, hati-hati bila Anda memakai celana ketat yang pada sepeda itu. Jangan terlalu sering dan terlalu lama. Saya kira itu. Kemudian yang lain nanti mungkin kita bisa bahas lebih jauh nanti setelah di periode berikutnya. Oke, baik. Ya, baik Dokter itu terima kasih banyak atas waktu dan sharingnya ya pagi hari ini. Terima kasih untuk semua sahabat Suara Sidoarjo yang sudah ikutan nyimak dan ikutan sharing juga di program pagi hari ini. Semoga bermanfaat juga ya. Oke, Dokter Henry, sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya. Salam sehat selalu untuk Dokter Henry. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Assalamualaikum.